Kalau di Indonesia, semua bilang masalahnya itu mismatch. Cari kerja susah, cari karyawan juga susah. Mereka punya 50-an cabang, 600 karyawan. Dia cerita, ownernya cerita bahwa dia bikin 15 pertanyaan untuk wawancara kerja. 15 pertanyaan untuk wawancara kerja. Salah satu pertanyaannya adalah 8 ditambah 4 sama dengan. Bayangin, 8 ditambah 4 sama dengan. Kita berpikir, mana mungkin kagak tahu 8 tambah 4 ya. Itu ditanyain. Tahu gak, kasus paling ekstrimnya adalah sampai ada orang saking gak bisa jawab pertanyaan sesederhana itu, mereka belaga kesurupan. Masalahnya untuk para pencari kerja, masalahnya bukan di skill. Masalahnya adalah di mentalitas. Tapi berapa banyak orang yang nganggur itu bahkan gak mau tangannya terlalu kotor, gak mau terlalu berkeringetan, bangun siang, tidur malam begadang-begadang. Jadi masalahnya di mana? Masalah itu di lapangan kerja, di politik yang buruk, atau di diri sendiri yang tidak tahu diri. Saat bisnis lagi susah begini, tadi satu kan udah jelas, NCMS. Bikin monitoring yang jelas, mana dari mana, datangnya dari mana. Kalau kamu sudah tahu yang jelas, prinsip kedua selalu namanya Pareto. Di bidang apapun kamu kerja, di posisi apapun kamu kerja, kalau memungkinkan selalu punya side job. Hai Cuanamis di sini, apa kabarnya di sana? Nah, kalau kabarnya para sarjana, ini yang terbaru ada 1 juta lebih sarjana yang menganggur, dan di sisi lain juga ada di mana fenomena para pembisnis ya atau bisnis-bisnis itu lagi lesu karena ya nggak jauh juga karena adanya daya beli masyarakat yang sedang melemah juga gitu kan. Nah, sebenarnya gimana ya di tengah situasi saat ini cara kita untuk bisa menjual diri atau membranding diri kita gitu ya, dan juga bisnis kita di tengah situasi yang mungkin lagi penuh dengan ketidakpastian ini. Langsung aja kita ngobrol dengan Aditya Pratama di sini. Sorry Kak Adit. Hai Rika. Ada Kak Aditya Pratama. Nah, ini lebih jelas lagi nih ya. Kak Adit, terima kasih sudah hadir di Cuanamis Liputan 6. Langsung aja kita ngomongin tentang realita yang ada saat ini, di mana ada sarjana-sarjana yang jumlahnya tuh terbaru mencapai 1 juta lebih itu menganggur. Dari realita itu aja, kalau misalnya dari perspektifnya Kak Adit, ada masalah apa sih sebenarnya di situasi saat ini? Masalah kita itu gak lebih buruk dari masalah China. Jadi ini bukan gara-gara semata-mata karena pemerintah jelek. Menurut aku gak begitu. Menurut aku, ya aku gak bilang pemerintah bagus. Cuma maksudnya kalau konteksnya lapangan kerja, itu justru lagi jadi masalah besar di China dan justru banyak negara maju. Kenapa begitu? Contoh. Sekarang kamu kalau mau bersih rumahnya, kamu punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Kalau kamu tinggal di Australia, kamu punya asisten rumah tangga. Hampir semua orang yang tinggal di Australia gak punya asisten rumah tangga. Cuci baju masukin sendiri ke mesin cuci. Jaga anak sendiri, paling taruh di daycare. Kenapa begitu? Karena mahal buat bayar asisten rumah tangga. Kalau kamu naik taksi ke rata-rata negara maju, harga taksinya gak masuk akal juga. Makanya mereka masuk akal saat mereka bikin taksi tanpa supir. Karena gaji supirnya mahal. Mereka masuk akal untuk PHK-in banyak orang buruh pabrik, karena buruh pabrik di sana sangat terjamin oleh konstitusi, jadinya gaji mahal. Tunjangan-tunjangan tinggi, semuanya tercover, asuransi kesehatan dan segala macam. Indonesia dengan segala keterbatasan dan masalahnya, sejujurnya hampir nggak worth it kalau kamu gantiin asisten rumah tangga pakai robot. Karena asisten rumah tangganya murah sekali, buruh pabriknya murah sekali. Hampir nggak worth it gantiin supir taksi di Indonesia pakai mobil bisa nyetir sendiri. Hampir gak worth it karena supirnya murah sekali. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang masalah lapangan kerja, Indonesia ketolong karena Indonesia gak maju-maju banget. Karena kita gak terlalu maju, SDM kita gajinya gak terlalu minta tinggi, dan memang kapasitasnya juga gak terlalu seperti negara-negara maju. Jadi kita lebih tidak tergantikan dulu, at least di tahun-tahun awal saat ada PHK gila-gilaan diganti robot humanoid, AI dan segala macam. Indonesia yang mungkin terdampaknya paling belakangan, salah satu kelompok yang paling belakangan.
Karena logika sederhananya semakin rendah gaji SDM, semakin lambat diganti AI dan teknologi. Karena kan development AI teknologi lebih lambat, lebih mahal. Nah masalahnya, tapi tetap berasa Kak. Ini jangankan gedung lain, gedung sini aja berasa Kak. PHK-nya udah berasa, dan itu terjadi di Jakarta Selatan di mana orang udah pada mulai, waduh ini gedung tadinya penuh nih semua 20 lantai, sekarang yang keisi paling cuma berapa lantai, sisanya cuma jadi buat data server. Pertanyaannya jelas, nomor satu adalah kalau di Indonesia semua bilang masalahnya itu mismatch. Cari kerja susah, cari karyawan juga susah. Dalam konteks ini cari karyawan susah karena yang orang cari adalah mungkin, konteksnya misal aku punya klinik kecantikan di Bali. Aku cari karyawan, aku cari front office di Bali. Gaji UMR susah. Aku butuh yang bisa bahasa Inggris karena di Bali banyak turis luar negeri. Tapi yang lamar kerja banyak yang nggak bisa bahasa Inggris walaupun tinggal di Bali. Sekalinya bisa bahasa Inggris mungkin kurang percaya diri. Kalimat kalau ngomong suka gagap-gagap. Tapi di sisi lain dia sangat jago untuk ngerjain kerjaan yang lain. Bidang yang lain dia sangat bagus, sangat jago, sangat ahli. Cuman aku lagi gak butuh itu. Kebayang gak kalau misalnya contoh lulusan farmasi banyak banget. Lulusan apoteker banyak banget. Wah calon apoteker lulusan farmasi banyak banget. Tapi kita lagi gak butuh. Nah itulah mismatch. Tenaga kerja yang siap, 1 juta S1 yang siap, itu kan udah S1, bayangin yang gak S1 berapa banyak yang nganggur. Sedangkan kebutuhan kerjanya gak ada. Nah kalau kamu mau runutin benar-benar secara real, semua orang bilang ini karena Indonesia lompat dari fase manufaktur. Apa tuh lompat manufaktur? Bukan berarti kalau ngomong begini, masa kita balik lagi ke manufaktur, kita gak bakal balik lagi ke manufaktur. Tapi maksudnya adalah dulu manusia itu untuk bertahan hidup dulunya banget puluhan ribu tahun yang lalu mereka tuh hunter gatherer. Mereka lari-lari kejar rusa, mereka pungutin pisang dari pohon, ngambil makan dan segala macam, sampai akhirnya mereka kepikir gimana kalau kita menetap aja di satu tempat, kita bisa nanam, kita bisa bercocok tanam. Nah mulailah jadi satu masyarakat, terus mereka bercocok tanam jadi petani dan peternak untuk kurun waktu yang lumayan lama, sampai akhirnya dari petani dan peternak mulai ada revolusi industri manufaktur. Nah fase itu yang Indonesia lompat. Indonesia lompat dari fase petani dan peternak, lompat ke setelah manufaktur. Apa tuh setelah manufaktur? Jasa. Nah sekarang Indonesia lompat dari petani peternak langsung lari ke jasa. Makanya sekarang rata-rata mayoritas orang Indonesia tulang punggungnya dari UMKM. Nah itu sehat gak? Plus minus. Kalau lagi ada krisis dan UMKM-nya gak kuat, kita untuk balik normal, ekonomi normal cukup sulit karena bergantung sama segelintir korporasi raksasa. Sedangkan kalau UMKM menyebar rata, itu kemarin pas krisis-krisis COVID dan segala macam, ekonomi kita harus diakui tidak terlalu buruk. Tapi minusnya adalah kalau UMKM emang bisa diatur standar gaji. Kita bisa nih pemerintah ngatur. Pokoknya saya tidak mau tahu, tidak boleh PHK. Nggak ada cerita UMKM hari ini kagak ada duit buat bayar gaji, ya besok di PHK. Nah jadi kondisi sekarang menurut aku utamanya karena itu. Jadi secara kondisi eksternal pun juga lagi nggak memungkinkan, lapangan kerja formal lagi tidak memadai, tapi secara individunya gimana? Nah kan tadi mau belak-belakan nih, kita jujur-jujuran ya. Ini mungkin yang bikin aku nggak terlalu banyak disukai orang kalau aku lagi ngomong ini. Menurut aku, bahkan sekalipun nanti kondisinya baik-baik saja, ekonomi dunia pulih, Indonesia masih akan tergopoh-gopoh. Karena SDM-nya memang menurut aku kurang berkualitas. Takarannya, indikatornya kenapa bisa berpikir gitu? Simple banget. Kita pakai 2 jalur. Jalur pertama jalur storytelling, jalur kedua baru ngomongin data. Storytelling dulu. Kamu random ambil orang umur 15 tahun, tanya dia berapa 60 kali 60. Kamu random aja nih, random aja. Ini simple deh. Ini real, satu merek kue tiaw
yang ada di seluruh food court yang kita pernah tahu lah, Kue Tiao. Kue Tiao yang terkenal yang kalau kita datang ke food court itu semua orangnya berdiri, pegawainya berdiri. Kue Tiaonya enak banget, kue Tiao goreng, sapi halal. Mereka punya 50-an cabang, 600 karyawan. Dia cerita, ownernya cerita bahwa dia bikin 15 pertanyaan untuk wawancara kerja. 15 pertanyaan untuk wawancara kerja. Salah satu pertanyaannya adalah 8 ditambah 4 sama dengan. Bayangin, 8 ditambah 4 sama dengan. Kita berpikir, mana mungkin kagak tahu 8 tambah 4 ya. Itu ditanyain. Tahu gak, kasus paling ekstrimnya adalah sampai ada orang saking gak bisa jawab pertanyaan sesederhana itu, mereka belaga kesurupan. Di tempat wawancara kerja. Dan Ini real gak sih? Belaga kesurupan. iya, aku juga ngerasa kayak kok segitunya sih. Tapi poinnya ya karena akhirnya yang wawancara kerja udah bilang udah. Ini kan bosnya kebetulan turun tangan juga langsung wawancara kerja. Udah lu ini deh. Ini Kue Tiao dulu dia gede di Mangga Besar terus dia buka cabang di mana-mana. Dan ini nggak dialamin cuma sama dia doang. Semua orang ngerasa bahwa kok bisa ya lulusan kita umur 15 kan at least udah SMP dong. Udah SMP 3 kali tuh, udah mau SMA 1. Kok bisa umur 15 ditanya kamu beli barang di warung 40.000, bawa duit 50.000, berapa kembalinya? Dijawab 60.000. Dari mana itu 60.000? Kok bisa? Nah, maksudnya adalah kalau saya ngomong ini orang komentar langsung gini, emang SDM kualitas cuma dilihat dari matematika. Matematika itu dasar untuk ngukur logika berpikir doang. Ibarat kata kalau matematikanya aja cacat gimana ngomongin sesuatu yang, dan ini matematikanya bukannya matematika yang terlalu rumit. 8 tambah 4, 60 kali 60. Ini kalau kamu gak percaya dengan data, kamu coba random cari yang detik ini umur 15 aja, cari umur 15. Lagi sekolah tuh mungkin SMA 1 atau SMP 3, tanya 60 kali 60 itu aja. 60 kali 60, jangan yang terlalu susah-susah deh, 60 kali 60 aja. Nah, itu storytelling. Tapi kita ngomongin data nih ya. Kenapa aku umur 15 aku tariknya? Karena gini, di dunia itu ada satu skor yang disebut PISA. Kamu pernah dengar sebelumnya? Skor PISA itu adalah gini, Badan Luar Negeri OECD itu bikin survei ke berbagai negara, ke seluruh negara, lebih tepatnya ke 81 negara. Dia scoring ke 81 negara setiap 3 tahun sekali. Jadi kayak 2022, nanti 2025, ya 3-4 tahun sekali dia scoring. Di Indonesia sendiri, terakhir dia scoring di 2022, dia scoring di 31 provinsi, dia sebar ke 400 sekolah di 31 provinsi, total siswa yang di scoring itu ada sekitar 13 ribuan siswa. Lalu di seluruh 81 negara di dunia dia juga scoring. Tebak skor PISA literasi Indonesia. Skor PISA literasi itu apa? Kemampuan seseorang umur 15 tahun. Semua yang diskor tuh umur 15 tahun. Semuanya di seluruh dunia yang diskor umur 15 tahun. Dicek secara merata. Bisa gak memahami bacaan? Mengevaluasi bacaan? Mengaplikasikan bacaan? Terus ngelihat argumentasi ini masuk akal atau ini tidak masuk akal dan segala macam. Indonesia skor 68 dari 81 negara. Skor 68 dari 81 negara. Kebayang gak bahwa kita adalah salah satu negara terendah untuk skor PISA literasi. Kebayang kalau kita rekrut orang, suruh kerja, jangan bingung kalau dia kok gak ngerti-ngerti ya, karena memang dia gak ngerti. Terus kita bilang berarti salahnya di mana? Salahnya di pendidikan dong Kak. Nah, kita tahu sendiri Indonesia kemarin ada di berita di mana-mana. Indonesia adalah negara nomor 1 terendah budget pendidikannya terhadap PDB. Jadi Indonesia adalah salah satu negara terendah budget pendidikannya terhadap PDB. Poinnya adalah, apakah benar Kak, kalau Indonesia ini untuk jadi pintar tuh susah ya? Ini rakyat kita yang memang bodoh, atau kita dibikin bodoh Kak? Sampai akhirnya kita nyari kerja gak bisa. Ya gimana bisa cari kerja, 60 kali 60 gak ngerti?
Kalau disuruh bersihin ya udah, cuman ambil lap, seret. Lah padahal gelas tumpahnya tadi pecahannya kemana tuh? Nggak ada inisiatif, nggak ada. Nah terus ini kenapa Kak? Emang kita yang bodoh atau kita dibikin bodoh? Nah poinnya adalah sekarang kita kan susah nyari kerja. Karena kantor-kantor pikir ini SDM segini nih kurang pinter nih untuk dapat gaji segini nih. Kalaupun ada kerjaan dengan gaji kecil. Kalaupun kerjaan dengan UMR, wah requirement-nya tinggi. Rakyat ngerasa, terus gimana dong? Salah siapa? Salah saya atau salah kamu? Tadi saya bilang harus diakui kualitas SDM kita rendah. Tapi saya tidak bilang kualitas SDM kita rendah karena salah kita semata-mata. Karena contoh, tahu gak pajak buku di Indonesia berapa? Indonesia itu memang tidak naruh pajak untuk buku-buku pelajaran sekolah, buku-buku kitab suci. Tapi buku-buku pajak buku bacaan biasa, Indonesia tuh salah satu yang tertinggi. Sekitar 12%-an. Entah 11, entah 12%. Di saat negara-negara lain bisa naruh pajak cuman 2%, 0%. Nah, jadi menurut aku sumber masalah utamanya adalah karena orang Indonesia entah dari diri sendiri, entah dari luarnya, memang ekosistem kita yang ada itu tidak membuat kita pintar. Saya nggak mau nyari siapa yang salah, saya nggak mau bilang pemerintah, elit global, atau memang lu males atau apa, enggak. Tapi yang pasti masalah utama kita yang lebih serius daripada segala macam adalah itu. Kamu tadi Rizka masalahin tentang kalau nggak dapat kerja. Pertanyaan saya, gimana kalau orang sudah dapat kerja? Tapi setiap gaji yang masuk tanggal 15 habis. Dan setiap kali naik gaji habis. Padahal naik gaji 3,5 juta tanggal 15 habis. Saat gajinya 7 juta tanggal 15 habis. Saat gajinya 15 juta tanggal 15 habis. Kok bisa? Nah, masalah itulah menurutku jadi lumayan ngebuka bahwa masalah utamanya tuh bukan tentang lapangan kerja. Lapangan kerja itu cuman bahasanya tips of the iceberg, cuman ujungnya doang. Lapangan kerjanya susah. Tapi lebih besar daripada masalah itu adalah orang-orang kita ini, manusia Indonesia, bukan negaranya nih, manusianya Indonesia, nih rakyat Indonesia tidak terlalu pinter dan punya daya saing. Apa yang miss ya berarti? Kan maksudnya secara sekolah, pendidikan, ya dengan perkembangan zaman kan sebenarnya semua ngikut, ya lebih gampang lah sebenarnya kita untuk pengen belajar macam-macam juga kan. Google ada gratis. Iya maksud aku seperti itu gitu. AI gratis gitu kan. Apa yang miss sebenarnya? Menurut aku budayanya. Budayanya tuh gini, ini simple aja, ini simple banget nih. Kalau kamu ada di sekolah manapun di rata-rata provinsi di Indonesia, kamu jadi anak si paling rajin, si paling nulis, si paling nyatet. Kamu sungkan gak? Saat yang lain ujian semua pada nyontek, kamu gak mau nyontek sendiri. Karena kamu udah belajar mati-matian semalam. Kamu gak mau ikutan nyontek atau kamu gak mau bagi contekan. Kamu jadi si paling pinter. Si paling pinter nih, si paling rajin deh nih, si paling rajin. Pernah gak kita punya temen kalau dia rajin, dia nyatet apapun, dia jadi si paling rajin nih. Padahal itu standar ya, memang standar sekolah kan nyatet. Cuman kalau di Indonesia budayanya, kalau lu pinter, lu munafik lu, sok munafik lu, masa lu pinter. Keren itu di Indonesia tuh keren itu adalah kalau lu ke sekolah bawa motor gede, ke sekolah jago main basket, nih keren nih, ke sekolah make upnya cantik, rambutnya udah rapi, nih keren nih. Ke sekolah tangannya itu dipendekin, ke tukang jahit kan seragam bisa dipendekin, tangannya dipendekin, itu keren. Nah tapi kalau bisa jawab pertanyaan guru, kayak guru nanya, ya anak-anak siapa yang bisa menjawab berapa 15 dikali 15? Orang kayak kalau jawab, ya bu saya bu. Ya si paling pinter. Menurut saya ya, ini memang sangat pukul rata, tapi buat saya budaya Indonesia itu tidak mendukung orang Indonesia untuk jadi pinter. Berarti nih untuk karir path zaman sekarang itu udah nggak bisa disamain sama yang dulu dong. Nah, dengan situasi saya nggak tahu dulu kayak bagaimana ya. Kan kita kalau dulu kan yang penting punya sarjana, kita kuliah sampai sarjana, dari sarjana itu akan mempermudah kita nyari kerja kayak gitu kan sebenarnya. Ya? Saya nggak tahu. Saya umurnya juga masih 29. Oh iya. Saya kagak ngerti dulu bagaimana. Tapi yang pasti sekarang kalau tidak otodidak, kita tidak akan hidup. Gimana tuh maksudnya? Kalau tidak otodidak belajar, nggak bakalan survive dimanapun udah pasti.
Kalau tidak otodidak nih, inisiatif diri sendiri nyari tahu tanpa perlu diajarin sama atasan. Tidak perlu diajarin ada di buku panduan, buku manual, kartu instruksi. Kita cari sendiri, cari tahu sendiri. Bagaimana sih ini? Kalau kita tidak otodidak belajar sendiri, menurut saya hari ini akan sangat sulit survive. Maksudnya itu yang akan menjadi values buat individu itu. Sekarang itu jadi standar terendah. Itu bukan sesuatu yang mungkin kalau dulu belajar otodidak inisiatif tuh bagus. Kalau sekarang standar tuh deh. Karena kita mungkin pendidikan waktu sekolahnya nggak nyambung sama kerjaan. Ngerasa gak sih hampir semua hal yang kita pelajarin di sekolah itu nggak nyambung sama apa yang terjadi. Tapi kan nggak semua sekolah begitu. Sekolah-sekolah bagus nyambung. Itu sialnya. Saya tuh baru tahu gara-gara kan ngobrol sama teman-teman. Lu kalau di sekolah belajar apa sih? Kok gue ngapalin monokotil, dikotil, akar serabut, akar tunggang gitu-gitu. Kalau lu belajar apa sih? Saya pengen tahu cara sekolahnya belajar. Sekolahnya sekolah internasional yang gitu-gitu yang mahal-mahal banget. Tahu mereka kebanyakan belajar apa? Problem solving. Ya wajar. Sekolah mereka sebulan mungkin 10-15 juta. Sekolah kita kan paling berapa 500 ribu swasta. Negeri gratis. Guru honorer gaji kecil. Tapi yang pasti di sekolah kebanyakan ilmu yang kita pelajarin itu tidak kepake di dunia nyata. Bahkan kalau kita bilang tapi kan masih ada kepakainya. Masih ada. Tapi kepakainya apa? Ngafal kan. Ini bayangin deh. Ini kita ngomongnya sangat sederhana aja dah. Bayangin kita minta anak kita dari umur 4, umur 5 masuk TK sampai umur dia 17 cuman disuruh ngafal. Dan saat dia lulus kemampuan dia menghafal itu gak bakal kepake di dunia dia kerja. Terus ngapain? Sementara tadi values yang paling penting itu problem solving itu ya. Problem solving itu. Harusnya kan itu dilatih dong. Kalau itu dilatih kan kita jadi tahu, oh ternyata untuk problem solving pertama kita analisa dulu apa sih masalahnya. Oh apa itu gejala masalah, apa itu akar masalah. Kita mana ngerti apa sih gejala apaan. Gejala lu pilek gejala. Tapi kan kalau di yang pendidikan yang benar kan harusnya diajarin, oh ternyata ada yang namanya taksonomi Bloom. Di awal kamu mungkin harus menghafal, lalu kamu harus mengerti, lalu kamu harus mengaplikasikan, lalu kamu harus mengevaluasi, lalu kamu harus menciptakan sesuatu yang baru. Dan kita berhenti di menghafal, hafalan. Nah setelah kita cuma bisa menghafal, 17 tahun selesai, itu pun menghafal gagal. Tanya 60 kali 60 gak bisa. Terus kita nanya, ini lapangan kerja bos saya mana? Tapi gini, pertanyaan fair dulu ya. Apakah semua orang kesulitan cari lapangan kerja? Beberapa pasti tidak. Beberapa pasti tidak. Oke, yang saya pengen tahu adalah kenapa beberapa orang tidak kesulitan cari lapangan kerja? Kebanyakan orang yang nganggur akan jawab, ya itu gara-gara dia punya orang dalam pak. Karena itu privilege. Kebayang gak? Mentalitas SDM yang dikit-dikit, Rizka mah bisa jadi host di Cuanomis karena ini orang dalam. Ya karena privilege ini mungkin bapaknya Rizka, ada siapa nih petinggi nih di sini. Kebayang gak? Yang orang gak tahu adalah berapa jam yang Rizka habisin buat ada di titik ini. Berapa banyak pengorbanan saat teman-teman yang lain zaman umur 15-16 logi pada dugem, pada makan tramadol di Bandung, wah makan tramadol seru-seruan, makan obat-obatan terlarang terus segala macam. Terus ada segelintir orang yang nggak punya teman di sekolah, yang kerjanya cuman ya udah ada pelajaran apa catet, ya paling banter jalan-jalan cuman ke mall nonton bioskop, ketawa-ketawa, lihat K-pop gitu doang misalnya. Tapi habis itu orang-orang ini yang berusaha survive, akhirnya beneran survive. Yang selama ini sekolah tawuran mulu. Terus mereka berharap sama nasibnya sama orang yang belajar mati-matian di sekolahnya. Yang benar-benar kalau ulangan benar-benar belajar. Kamu kan pernah sekolah SMA kan? Kamu SMA di mana Indonesia gak? Saat kamu SMA kamu tahu kan ada 2 jenis orang at least. Satu yang benar-benar berusaha belajar walaupun gak pinter-pinter banget. Nilainya juga cuma 7, 6. Cuman beneran belajar itu udah effort dia tuh. Dan ada anak-anak yang kayak anak santai. Gimana ceritanya si anak santai yang dari dulu di kelas juga mayoritas anak santai. Semuanya kelompok nyontek. Tiba-tiba pas lulus berharap nasibnya sama dengan segelintir orang yang mati-matian belajar. Berarti mentalitas apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan di tengah persaingan atau situasi saat ini? Pertanyaan cerdas. Widih. Kenapa? Karena itu yang kamu tadi tanya, mentalitas apa yang dibutuhin, bukan skill apa yang dibutuhin.
Kebanyakan orang nanya gini, skill apa sih yang dibutuhin Kak supaya bisa dapat kerja? Masalahnya bukan di skill masalahnya. Masalahnya untuk para pencari kerja, masalahnya bukan di skill. Masalahnya adalah di mentalitas. Ini kita ngomong mindset nih. Mentalitas itu bukan mindset. Mindset itu kan sesuatu cara berpikir. Kita nggak butuh cara berpikir. Gimana cara berpikir kelihatan susah. Mentalitas tuh simple. Mentalitas tuh gini. Kalau dipanggil wawancara jam 10.15, kamu standby di Zoom jam berapa? Setengah jam sebelum. Mungkin at least 10.15. Tapi kalau kamu dipanggil wawancara 10.15, jam 10.30 kamu belum nyampe. Di WA-in ditanya, kamu kemana? Jadi ini wawancara kerja. Wawancara kerja aja telat. Terus kamu nanya, kenapa saya susah dapat lapangan kerja? Saya harus skill apa Kak Adit? Saya harus punya skill apa? Itulah kenapa kebanyakan orang kalau ngomongin itu kan kita kan nggak lagi ngomongin hal yang tinggi. Kita cuma lagi ngomongin kalau misalnya kamu ngerjain sesuatu presentasi atau kamu bikin satu dokumen, kamu pastiin mau kamu pakai AI atau mau kamu kerjain sendiri, kamu ngerti dong. Ini dokumen ngomong apa? Atau misalnya kalau kamu lagi mentalitas itu adalah bentuk dari kebiasaan hidup sehari-hari. Mentalitas tuh sesimpel gini. Mentalitas itu kalau jam 12 itu jam makan siang, jam 1 itu selesai makan siang, di konteks kantor yang jamnya rutin dan tetap, tidak fleksibel, ya memang masuk jam 8, jam 8, jam 9, jam 9, makan jam 12, jam 12, kamu gak ditahan sampai baru bisa makan jam setengah 1, enggak, kamu belum dari 12 dikasih waktu buat makan. Kalau mentalitas kamu bener, kamu balik ke kantor jam berapa? Ya udah pasti jam 1 udah di kantor. Oh iya. Tapi kebayang kalau orang ya jam 12 makan. Sebelum jam 12 jam 11.30 dia udah melipir, udah keluar kagak tahu kemana noh. Abis itu jam 1:30, jam 2 baru balik ke kantor. Itu kan bukan masalah skill, itu kan bukan skill issue itu. Itu kan tahu diri issue aja sih. Nah setelah itu dia nanya, kenapa? Kenapa hidup saya susah? Kenapa ya? Saya kok begini? Jadi kalau kamu tanya mentalitas apa, menurut saya mentalitas tahu diri. Asal orang itu tahu diri, dia tuh bakal berinisiatif. Tahu diri bahwa nggak gampang nyari kerja. Banyak orang pengangguran, tapi yang lebih gila bukan ngeliat pengangguran, yang lebih gila ngeliat orang yang lagi punya kerjaan, tapi kelakuan mentalitasnya jauh lebih buruk daripada orang yang pengangguran. Sampai kita ngerasa kayak apa nggak di switching aja nih? Kayak nggak ngehargain apa yang udah dipunya juga gitu ya jadinya. Makanya mentalitas namanya tahu diri. Tahu cara menempatkan diri sendiri. Oh, saya ini di sini karyawan. Oh, saya di sini karyawan. Kalau saya karyawan berarti saya harus masuk sesuai jam kerja. Mentalitas itu tuh gini. Saya kerja di SCTV Tower. Masuk ke jam berapa? Jam 9. Terus kenapa selama 3 tahun terakhir kamu datangi jam 10.15? Macet Pak. Macet Pak. Dari zaman POC Belanda nih macet nih kayaknya nih. Apa Gubernur Ali Sadikin udah macet? Sejak kapan Jakarta senggang? Kagak ada. Nah kalau dari zaman Gubernur Ali Sadikin aja udah macet. Terus kenapa alasannya macet? Kenapa orang yang tinggalnya di ujung Bekasi udah nyampe dari jam 8.15 masuk jam 9 nih. Orang tinggal di ujung Bekasi udah nyampe 8.15, gajinya lebih kecil dari kamu baru masuk, baru kerja 2 tahun, baru kerja 1,5 tahun. Jam 9 kamu tinggal, pas saya tanya kamu tinggal di mana? Kos-kosan yang kalau kita jarakin pakai Google Maps cuma 26 menit. Terus kamu alasan macet, datang ke sini jam 10-an mulu. Gila gak tuh? Berarti nih, misalnya ada seorang sarjana, dia punya tabungan untuk hidup 30 hari ke depan. Kan kadang kita butuh segera dapat kerjaan karena untuk kehidupan kita juga kan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya ketika mungkin dia cuma punya tabungan 30 hari itu? Oke, gini kita ngomong to the point ya. Sarjana yang jutaan orang itu yang nganggur, bahkan yang bukan sarjana yang nganggur juga, nggak mati. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka masih hidup di rumah orang tua. Betul gak? Betul. Kalau mereka sekarang merantau, terus mereka nganggur, ya mungkin orang tuanya masih ngirim duit. Kalau nggak mati dong, maksudnya gimana ya kan? Ada banyak gak kira-kira pengangguran yang sudah nganggur 1 tahun? Ada beberapa. Mati gak? Enggak. Karena apa? Kan kita mikir dulu dong. Kecuali nih di level pengangguran sampai mati nih ya.
Ini beda konteks nih. Maksud saya ngomong-ngomong nih untuk pengangguran yang jangankan 30 hari. Ini orang-orang ini kan rata-rata yang masih hidup kenapa? Karena masih ada uang dari orang tuanya mungkin. Atau ya dia minjem teman apa saya nggak ngerti lah. Tapi maksud saya detik ini kan kita hidup, kita makan. Berarti pikiran kita cuma 2. 1, gimana caranya gue bisa bertahan hidup dulu. Kalau sekarang gue belum bisa dapat kerja, berarti kan gue ada di rumah. Ada tinggal di rumah, mungkin bareng sama orang tua. Ini menurut saya ya, Kan Rizka nanya sama saya. Jadi kalau ada netizen bilang, ngurus-ngurus hidup gue lu. Ya ini kan menurut saya kalau kamu pengangguran, kamu masih tinggal di rumah orang tua. Jangan mikir cari kerja dulu dah. Ini hal paling simpel. Bangun jangan siang-siang dulu. Kamu kan nganggur nih. Nganggur kan? Butuh kerja dong. Butuh kerja, butuh duit. Nah bagaimana caranya kamu dapat kerja, dapat duit kalau kamu bangunnya jam 11? Kamu begadang. Ngumpul sama teman, ngobrol santai-santai, nonton bola. Waduh, sampai begadang. Waduh, kamu tahu liga ini, liga itu, liga ini. Wah, segala macam, siapa lawan siapa. Kamu bangun jam 11. Itunya dulu dah. Bangun pagi dulu dah. Enggak nih. Saya nggak ngomong tentang cari kerja dulu. Bangun pagi dulu. Bangun jam berapa pagi? Mak lu bangun jam berapa pagi? Jam 7. Kamu bangun jam 6.30. Kalau mama kamu ke pasar, kamu ikut temenin ke pasar. Biar apa sih Pak Adit? Saya ngikut ke pasar. Jadi kamu tahu dunia nyata itu bergeraknya gitu. Nanti kamu nemu peluang sendiri. Nanti kamu lihat. Kamu kan ikut ke pasar nih. Ikut ke pasar. Aduh gila malas banget pagi-pagi begini ikut ke pasar. Ngeliat mama mau ngapain sih mak? Oh dia kerja. Beli kue basah di Senen. Ntar dia jual ke sono. Ntar dia cari tempat. Oh ada pesanan. Ada pesanan dari mana? Oh gitu lihat. Terus dia lihat oh begitu. Terus dia lihat, aduh ini ada tempat kue, ada tulisan, dicari sales. Nah coba hubungin dulu. Pak nyari sales? Iya gini, mau gak coba gini, tapi gaji berapa? 500.000, waduh kecil bener. Oh ternyata kalau kerja di pasar 500.000. Terus kita lihat banyak, tapi banyak tuh penjaga-penjaga toko di pasar-pasar gitu. Bapak gaji berapa? Berarti 500 nih orang ya? Wah kecil juga ya. Satu dia jadi hargain duit tuh. Gila. Gue kagak punya penghasilan. Masih nganggur. Duit masih minta nyokap. Tapi bisa beli Starbucks 50.000. Kocak tuh namanya tuh. Kok bisa? Lu mikirin hidup bertahan 30 hari ke depan lu masih beli Starbucks saat lu nganggur. Starbucks 50 kan lu bisa. Mentalitas tahu diri itu ya yang harus ditekankan. Iya dong kalau misalnya dia tahu. Tapi logikanya banyak gak begitu? Banyak banget. Kenapa sih juga bingung? Nganggur tapi bisa beli Starbucks 50.000 padahal pakai duit siapa beli Starbucks 50.000? Pakai duit nyokapnya. Yang nyokapnya makan sekali makan 14.000 aja ngitung. Ini anak bocil umur masih 19, 20, 21 bisa beli serum vitamin C. Serum vitamin C essence biar whitening pori-pori. Boleh gak mempercantik diri? Boleh. Tapi harus tahu diri dong, tahu waktunya dong. Kalau udah kerja, udah dapat duit sendiri, cari. Jadi supaya yang saya mau latih itu adalah, kamu jangan mikir hal-hal mentalitas itu sesuatu yang kayak, saya harus bagi CV saya ke 200 perusahaan. Setiap hari saya harus, nggak usah kayak gitu dulu. Kamu ngikutin kegiatan masyarakat sehari-hari, nanti ketemu peluang. Ini kan seakan-akan mempermudah banget kan. Mulut saya ini kan seakan-akan nih gak enak didengar karena seakan-akan semua orang nganggur tuh salah mereka. Seakan-akan bukan salah sistem pemerintah dan ekosistem. Enggak, saya ngerti. Saya akuin. Tapi kamu tahu gak bahwa keadaan Indonesia itu tidak lebih buruk daripada di China juga kalau konteks pengangguran. Kamu kalau tahu China jangan cuma lihat dari berita-berita doang. Kamu cari datanya berapa banyak pengangguran di China. Berapa banyak orang yang akhirnya di PHK dari gedung-gedung tinggi, bahkan mereka lulusan S2 harus kerja nganter makanan. Jadi kayak kerja GoFood, gosen begitu. Dan di situ pertarungannya kayak gila kayak apa. Nah maksud saya adalah jangan gampang nyalahin segala sesuatu di luar diri kita. Memang kondisi Indonesia jauh dari baik. Cuman seenggaknya kalau kita tahu diri dulu, hal pertama yang saya lakuin bukan nyari kerja. Saya nyari kesibukan positif dulu. Oke, nyokap udah pulang nih, udah pulang dari pasar. Ngapain?
Ngapain nongkrong sama temen kita? Jangan dong. Kita lihat, bapak kerja apa sih pak? Wah, bapak kita ngegojek, misalnya ngegojek. Motor cuman ada satu kan bapak. Pak, pinjem akun dong. Ini nggak tahu ini ilegal kali pinjem akun ya. Saya kan cuman contoh doang. Ya kan? Iya. Pak pinjem akun pak, bapak kan capek udah sesekali saya ambil udah 2-3 orderan. Jadi tahu dulu, oh begini ngegojek tuh begini. Capek begini ya. Jadi punya mentalitas dulu ngehargain duit. Tahu ternyata nyari duit tuh begini. Supaya nanti lebih peka. Wah ini kayaknya ada opportunity nih. Ada ibu-ibu selalu jalan gitu tuh. Dari apartemennya ke sono. Pas kita lihat ngapain sih nih? Selalu pada banyak ibu-ibu jalan. Oh belanja salt bread. Apa sih salt bread? Oh salt bread itu kue asin, roti asin enak tuh. Jadi kebuka tuh opportunity-nya tuh. Saya tuh mau ngelatih orang tuh bukan kayak gini. Bu minta kerja bu. Bu saya bisa kerja apa minta kerja. Enggak. Kita udah tahu lapangan kerja di sini enggak terlalu mudah. Tapi kan kita butuh duit kan. Jadi mau dagang kayak. Mau cari kerja boleh. Mau dagang boleh dong. Mau bisnis mau apa segala macam. Tapi kan dagang itu modal awalnya bukan duit. Modal dagang awal itu kan adalah tahu ada kebutuhan di lapangan. Tahu ada peluang, dipenuhin itu doang. Nah kalau salt bread, bu, ibu ngantri begini nih 30 menit. Udah dah, besok-besok ntar saya yang ngantriin aja. Saya ngantriin dah. Tapi lebihin saya 15, misalnya gitu. Di situ dulu aja. Tapi berapa banyak orang yang nganggur itu bahkan nggak mau tangannya terlalu kotor, nggak mau terlalu berkeringetan, bangun siang, tidur malam begadang-begadang. Jadi masalahnya di mana? Masalah itu di lapangan kerja, di politik yang buruk, atau di diri sendiri yang tidak tahu diri. Oke, jadi kita harus tetap terus bergerak gitu ya, meskipun menjalani kegiatan sehari-hari. Jadi saat nganggur itu tuh ya tetap kita harus bergerak karena dari pergerakan kita siapa tahu menemukan peluang yang ada di sekitar kita itu kan. Sebenarnya poinnya pengen ke sana. Betul. Nah, salah satu kalau tadi untuk upgrade skill. Ya walaupun tadi kan bilang sebenarnya paling penting kan mentalitas dulu ya baru skill. Untuk upgrade skill sendiri, nah KH Adit gimana? Cerdas. Mentalitas itu embernya kan. Oke mentalitas udah bagus, tapi kalau skillnya nggak ada kayak ember, tapi kosong. Skill kalau nggak pakai mentalitas itu kayak ember, ada isi airnya tapi bolong-bolong. Ketemu kan orang-orang yang wah isinya banyak ya, tapi aduh kok red flag ya gue kayaknya walaupun dia skillnya bagus tapi sayang sih kayaknya gue gak mau sih. Kenapa gitu? Wawancara kerja telat. Memang sih pas wawancara meyakinkan komunikasinya bagus. Tapi kalau wawancara telat bagaimana nanti dia ketemu klien ya? Gitu-gitu. Jadi mentalitas itu embernya dulu jangan ada bolong-bolong. Nah terus ngisi airnya gimana? Menurut saya cara orang belajar beda-beda. Tapi favorit orang nomor 1 Indonesia belajar lewat apa? Podcast, YouTube. Itu nomor 1. Orang Indonesia tuh paling demen baca nonton bukan baca. Orang Indonesia nomor 1 tuh nonton. Maka pastiin kamu jangan mati di doom scroll nontonin konten 15 detik yang gak sadar udah 3 jam. Saya gak minta belajar sehari 3 jam, tapi seenggaknya kalau setiap hari kamu nontonin konten YouTube 30 menit sampai 1 jam aja di bidang ilmu yang kamu lagi incer. Misalnya kamu pengen jadi orang apalah, saya mau coba lamar kerja sales pak. Carilah banyak banget orang ngajarin sales di YouTube gratis. Kedua, kalau ada orang yang tipenya suka baca. Itulah kenapa saya develop f15library.com. Apa tuh f15library.com? f15library.com itu adalah platform gratis. Orang bisa baca buku ringkasan. Jadi buku-buku luar negeri kan banyak yang bagus. Saya terjemahin jadi Indonesia, saya ringkas 15 menit selesai baca. Nah orang baca itu juga bisa. Kalau tidak suka nonton podcast, tidak suka baca buku, gimana cara belajar? Ngobrol sama orang yang lebih senior, yang udah punya kerjaan misalnya. Gak usah nyari triliuner yang mau ngajarin kamu, tidak ada. Tidak ada triliuner yang punya waktu kosong, mau ngajarin kamu yang pengangguran, ngapain? Gila kali itu triliuner. Kalau dia mau ngajarin kamu, dia gak bakal jadi triliuner lagi, aneh banget. Tapi kan kamu tujuannya mau punya kerjaan kan? Carilah orang yang udah punya kerjaan, gajinya gak usah tinggi. Kamu kan ada di level, saya tidak punya kerjaan, saya pengen punya kerjaan. Cari orang yang, kok lu lamar kerja langsung dapat? Teman-teman kakak kelas siapa kek? Kalau kita baru lulus S1, pasti ada dong kakak kelas dan teman kelas yang dapat kerjaan.
Jangan minta, bukan bang minta kerjaan dong, lu kan udah dapet, gile lu, siapa lu? Warga lokal nih, meminta-minta. Ajak ngobrol, lu gimana sih cara lamar kerja? Oh saya daftar ini, saya daftar di itu Jobstreet, Jobsdb, Glints, apalah portal-portal lamaran kerja. Gimana sih bikin CV-nya? Nih gue ngikutin ini nih CV-nya nih. Wah, kok lu CV lu bisa pakai bahasa Inggris begini? Iya, jadi saya nonton YouTube 15 menit cara membuat CV yang bagus. Nah, CV-nya itu udah ada template-nya pakai bahasa Inggris. Ya udah saya ganti nama saya doang. Gini terus saya tambahin gini. Oh gitu. Dia itu loh. Kalau dia nggak suka nonton podcast, dia nggak suka baca buku, at least ngobrol sama yang udah dapat kerja, dia bisa share. Oh, kalau saya sih, saya kemarin nggak pakai portal ya. Saya cuman ini ada kenalan yang memang lagi ini. Udah lu kalau misalnya nanti ada lowongan lagi, info-infoin ya. Nyari relasi dong. Networking Iya akhirnya kan. Berapa banyak perusahaan yang bahkan nyari lowongan tidak pakai job portal. Mereka pakai apa? Mulut ke mulut teman kan, tim kita nih kurang nih, nanti cariin ya, kita lagi kurang ini nih ya, gitu kan. Nah, tapi gini, bayangin dulu nih ya. Nonton podcast YouTube tidak. Baca buku tidak. Networking jalin relasi tidak. Dia tidak ngapa-ngapain. Pernah 1-2 kali kirim CV, DM-in artis. Ada yang gitu ya. Oh iya, sangat banyak. Setiap hari saya dapat DM orang mau kerja. DM-in influencer, DM-in ini. Itu bisa jadi cara bagus, tapi maksudnya berapa sih tingkat kepercayaan orang terima orang kerja lewat DM? Tapi saya ladenin. Saya selalu ladenin, saya bilang gini. Halo, saya setiap kali saya nyari pekerja, saya pasti cari di job portal. Job portal yang manapun itu saya ambil semua, saya iklan-iklanin. Kebayang gak sih? Saya tuh gemesnya begini loh. Saya cari pekerja di job portal itu sampai ngiklan. Saya harus bayar iklan cuman supaya dapat pekerja. Padahal kan tadi ada banyak tuh ya Nah, yang nganggur kok ya. saya harus ngiklan? Kenapa? Karena susah. Saya udah nyoba. Setiap bulan kan kerjaan utama saya itu konsultan marketing dan bisnis. Klien-klien saya kan kalau ada rekrutmen apapun saya pasti membantu cari. Saya sebelum ke sini nih, sebelum ke SCTV Tower ini baru saya lagi ngebahas, saya tuh lagi nyari banyak pekerja, tapi saya nyarinya bukan di DM Instagram, nggak kayak begitu. Saya pasti nyarinya di job portal. Nah, di job portal gaji yang ditawarin pasti nggak mungkin 2,5 juta, 500.000, nggak mungkin, minimal UMR. Tapi kan kalau saya aja sampai ngiklan, job portal dapat duit dari mana sih? Dari pengiklan. Berarti kan ada kebutuhan yang mendesak dan besar dan orang berani bayar untuk nyari pekerja. Coba deh ngobrol sama teman-teman HRD, tanyain mereka betapa susahnya nyari pekerja gitu. Nah, dari situ lihat baru, oh berarti opportunity ini datang kalau saya belajar. Saya nonton YouTube kah mungkin? Saya baca buku kah mungkin? Saya ngobrol cari relasi sama temen. Kalau sudah ngelakuin 3 ini saya sebut ikhtiar. Saya dapat istilah ini dari teman-teman muslim. Ikhtiar itu menurut saya, ikhtiar mencari kerja tuh begini. Tapi sisanya apa? Tawakal. Tawakal tuh apa? Kan masih nganggur nih. Belum sibuk dong. Kan masih miskin. Masih nganggur. Kalau kamu Islam, sholat 5 waktu. Kalau kamu Kristen, gereja, komsel. Kalau kamu Katolik, rosario udah tuh. Ke Gua Maria ada tuh. Kalau kamu Hindu, ke pura. Kalau kamu Buddhis, ya ikutin ibadah di wihara. Kalau kamu Konghucu, ikutin lagi di kelenteng atau di mana. Poin saya, ikhtiar itu tidak akan cukup kalau nggak tawakal. Saya dapat istilah ini dari teman-teman muslim yang kalau di agama saya taunya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Tapi saya yakin 2 ini itu harus seimbang. Jadi ikhtiar kita tuh 3. Belajar dari konten-konten gratis. Jangan dikit-dikit langsung kejebak sama orang jualan kelas gitu. Konten gratis banyak banget. Belajar konten gratis, baca buku gratis, jalin relasi gratis. Abis itu sih saya tawakal. Tadi sebenarnya kalau dari cara-cara yang tadi Kak Adit ceritain juga itu kan sebenarnya minim budget ya. Jadi Bahkan gak ada budgetnya. Bahkan gak ada budgetnya. Bahkan itu sebenarnya adalah budget pulsa yang bisa dipakai sehari-hari. Salah satu kata dengan membaca F15 library itu yang itu pun platformnya gratis. Ya. Ada rekomendasi nggak Kak? Satu buku yang kayaknya itu akan
Kayak itu sangat dibutuhkan lah buat dibaca nih buat anak-anak generasi sekarang. Wow, menarik. Ada buku favorit yang kebanyakan pembaca buku itu pasti suka. Tapi saya punya buku favorit yang agak berbeda. Tapi itu ada di F15 Ada library dong, kan? ada. Rata-rata orang pembaca buku suka banget sama buku Atomic Habit-nya James Clear. Hampir semua orang yang suka baca buku pasti bilang Atomic Habit itu bagus. Tapi ada satu buku yang ditulis 14 tahun sebelum Atomic bahkan diterbitin. Judulnya One Small Step Can Change Your Life. Kenapa tuh? Karena buku itu menjelaskan bagaimana cara yang paling sederhana, paling kecil, paling sedikit cara, tapi itu yang bakal ngerubah hidup selama-lamanya. Itulah kenapa dari tadi juga Kak Adi tuh ngasih contohnya Hal hal-hal yang kecil. sepele-sepele aja deh yang ada di sekitar kita dulu Betul. gitu. Karena ternyata yang bakal ngerubah hidup kita lebih baik itu hal kecil itu, bukan hal besar. Di otak kita, kalau saya mau memperbaiki hidup, maka saya harus berkuliah di luar negeri. Maka saya harus S1. Maka saya harus ke UT ngambil S1. Maka saya harus nabung uang besar buat ini. Enggak. Menurut saya one small step can change your life. Satu langkah kecil itu bisa merubah. Itu konsep one small step can change your life ini konsep yang ada di Atomic Habit. Tapi ini konsep yang udah 14 tahun lebih dulu lahir sebelum ada buku Atomic Habit dan James Clear. One small step can change your life isinya sangat mirip dengan Atomic Habit tapi versi lebih sederhananya lagi. Ini rootsnya banget juga lah ya. 15 menit selesai baca, gratis. Oke, silahkan ya teman-teman. Tadi ada rekomendasi juga Ya, dari tapi kalau nggak Kak suka Adit. yang gratis, banyak juga pilihannya ada Blinkist, Hathaway. Sebenarnya kalau di luar negeri ini tuh sebenarnya hal yang standar baca ringkasan buku tuh. Kamu kalau ke tempat dimanapun yang ada bule, rata-rata bule mau di pantai, di kolam renang, dimanapun mereka pasti ngapain? Baca. Udah pasti itu hal paling basic gitu. Itu kayak orang Indonesia selfie. Udah pasti kan lihat kan selfie gitu. Kalau orang bule itu udah pasti baca, udah pasti. Dan itu benar-benar hal paling basic yang mereka lakuin. Oke. Saya tidak percaya Indonesia akan lebih baik kalau pemerintahnya lebih baik. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya Indonesia akan lebih baik kalau kita mengarahkan diri lepas dari non-blok ke China. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya Indonesia akan lebih baik kalau dipimpin oleh orang yang lebih humble dan merakyat. Saya nggak percaya. Saya tidak percaya Indonesia akan lebih baik kalau militernya lebih kuat. Saya nggak percaya. Yang saya percaya Indonesia akan lebih baik kalau rakyatnya lebih tahu diri dan suka belajar. Dengan begitu mereka akan pilih pemerintah yang lebih baik. Mereka akan tahu cara menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih baik. Mereka akan tahu bahwa demo itu bagus. Tapi demo apakah punya efek signifikan merubah sesuatu? Demo itu sangat mudah disusupin sama provokator. Sangat mudah kalau saya jadi pemerintah yang di demo, saya selesainin demo gampang banget. Saya tinggal kirim orang belaga-belaga jadi pendemo, abis itu bikin kerusuhan, terus saya salahin tuh kan pendemo rusuh, udah jangan demo deh. Gampang banget maksud saya. Kalau kita cara kita menuntut revolusi itu terus-terusan lewat demo, kita akan dikelecehin terus. Cara kita menuntut revolusi, saya tuh sangat setuju kita harus revolusi. Tapi cara menuntut revolusinya bukan lewat demo-demo begitu. Silakan teman-teman mau mengutarakan pendapat lewat demo, silakan. Tapi menurut saya itu nggak akan signifikan merubah. Karena balik lagi masalah utamanya bukan di pemerintah menurut saya. Karena pemerintah pun bahkan hasil pilihan rakyatnya. Masalahnya ada di rakyatnya. Nah gimana cara merubah rakyatnya? Itu yang saya lakukan di F15 Library. Setiap bulan udah 1 juta orang yang baca. Lebih tepat 1.200.000 orang. Wih, menarik. 1 juta dari 250 juta orang itu mungkin kagak ada artinya. Tapi buat saya, seenggaknya itu bagian kecil saya yang bisa saya lakuin. Supaya bisa bikin kehidupan Indonesia yang lebih baik. Ya, menciptakan perubahan itu ya. Kira-kira gimana sih buat para sarjana ini untuk bisa terlihat menonjol nih di mata... Jelas CV-nya dulu. Nah, seperti apa kriteria yang menarik buat Saya bukan pembuatan ahli CV pembuat ini? CV, tapi yang pasti CV yang bukan hanya isinya bullet point doang. CV yang isinya ceritain secara pendek 1-2 kalimat apa yang kamu kerjain di role job kamu sebelumnya. Tanggung jawab kamu tuh ngapain. Jadi CV yang bisa storytelling. Misalnya kamu mau lamar kerja sebagai di level cuman waiters restoran misalnya gitu dulu deh.
Kamu ceritain dulu, kamu pernah gak kerja di bidang restoran? Oh iya pernah jadi waiters. Kamu ceritain, saya waktu itu menjadi waiters di restoran A selama, kan udah itu kan udah jelas tuh di restoran apa dari tahun berapa sampai tahun berapa. Apa? Kasih 2-3 kalimat aja. Tanggung jawab apa atau problem solving apa yang kamu selesain waktu itu. Misalnya kamu jelasin bahwa waktu itu selain mengantarkan makanan, saya melihat bahwa ternyata masalah paling besar ada di antrian. Jadi supaya mengirit antrian tunggu, maka saya berinisiatif untuk melakukan ABC. Nah setelah dia ngomong begini di CV sederhana, orang tuh jadi mikir bahwa oh ini orang nih ada isi nih. Menurut saya sesimpel CV-nya dibenerin. Dan detik ini kalau nggak malas-malas banget, cari di YouTube cara membuat CV yang menarik. Itu banyak banget kontennya, sangat banyak. Bahkan dia kasih template-templatenya. Satu CV dulu. Kedua, jangan males apply job di job portal. Karena setiap hari, catat ya, setiap hari ada ratusan, mungkin ribuan perusahaan beriklan untuk nyari pekerja ini gitu. Jadi mereka tuh beriklan. Kalau mereka sampai keluar duit buat nyari pekerja tuh mereka benar-benar butuh. Nah, branding diri sendiri di media sosial itu juga ikut diinin gak sih? Nah, kita ngomong jujur belak-belakan ya. Buat untuk generasi muda, saya bilang muda itu maksudnya mungkin usia Gen Z, usia 25, 24, 23. Rata-rata mereka tuh nggak terlalu aktif di profil Instagramnya. Seringkali postingannya nol. Kadang-kadang malah nggak mau pakai profile picture. Udah postingan nol nggak pakai profile picture, di private account juga ya kan. Nah jadi saya rasa personal branding is not for everyone. Tapi apakah itu jadi salah satu indikator buat perusahaan dalam menseleksi juga nggak sih? Sebagian perusahaan iya, tapi itu sangat blunder. Bisa sangat blunder. Apa yang kamu tunjukin, yang kamu pikir bakal menarik buat perusahaan, bisa jadi malah itu yang bikin dia nggak jadi rekrut kamu. Jadi buat saya kalau konteksnya itu personal branding dari sisi konten digital dan segala macam, menurut saya itu not necessarily needed. Nggak dibutuhkan, jadi nggak harus ada. Oke. Buat saya. Nah, terus tadi kan contohnya CV ketika tadi jurusan dan perusahaan yang dilamar selaras. Belum tentu. Kalau misalnya berbeda? Kalau misalnya berbeda, seenggaknya di CV kamu storytellingnya jelaskan kemampuan dasar kamu. Misalnya, kemampuan dasar kamu adalah bernegosiasi dan berkomunikasi. Misalnya tadi sebagai waiters restoran, kamu jelasin bahwa di dalam pengalaman saya menjadi waiters restoran, saya belajar bahwa ternyata kemampuan utama bukan menjadi ramah, tapi bisa problem dan konflik solving. Karena seringkali dia nggak nentuin kan makanan datang jam berapa, kan yang masak ke dapur. Kadang-kadang ini yang salah pesen. Tapi konflik gak? Di restoran banyak gak konflik gara-gara mana nih makanan gua, kok meja itu udah datang gua belum? Nah, ternyata dia jadi waiters, dia pinter ngambil hati. Dia coba kasih solusi. Contohnya untuk ada masalah kayak gini-gini, dia nggak nunggu jadi terjadi masalah. Jadi dia bilang, sebagai waiters saat tidak ada kegiatan ada pesanan, saya akan mengecek. Kan tau gak kalau kita pesan di restoran kan keluar bill yang buat ditempel di meja. Buat apa ditempel di meja? Jadi restoran yang dia kerja itu belum ada sistem itu. Dia pakailah sistem itu ditempel di meja. Tau gak buat apa? Buat ngecek tadi dia order jam berapa, kok udah 15 menit gak datang juga. Dia mana inget kalau disuruh inget. Makanya di print ditempel di meja. Dia ngelihat restoran profesional ngelakuin itu, restoran dia belum. Dia sebagai waiters loh, bukan manajer restoran. Kebetulan manajer restoran tidak ada manajer restoran di tempat dia kerja. Dia cuma waiters. Gajinya kecil, cuma 2,5 juta lah katakan. Tapi dia otodidak secara inisiatif bertumbuh. Dia bilang, bos, saya izin bos. Boleh gak bos? Kita tempel kertas begini. Kita gak punya sistemnya. Kita bukan restoran gede. Gak ada bos. Dia pakai kertas putih biasa, cuma catat jamnya dan pesanannya. Jadi catat jamnya misalnya 15.30. Capcay 1, ayam goreng 3, minuman air mineral 2, tidak dingin gitu kan. Oke, dia tempel di meja. Tujuannya kan dia ada berapa 12-13 meja, tempel. Dia sambil ngecek, sambil muter, sambil jalan dia lihat. Oh ini masih 5 menit, baru 5 menit, udah 7 menit. Udah 27 menit, belum datang juga.
Oh wajar nih gelisah. Langsung datengin, Bapak. Langsung disamperin. Tanya dulu ke dapur, ini meja itu udah belum? Oh ya udah. Cuman tadi timunnya habis jadi kita baru ngambil dulu dari kulkas bla bla bla. Datengin. Bapak, mohon maaf ya Pak. Makanannya sekarang sebentar lagi sudah tiba. Mohon maaf ya menunggunya agak lama ya Pak. Tadi lagi dipersiapkan di dapur. Ngerti gak? Saat kamu ngelamar begitu, padahal dia lulusan apa? Lulusan farmasi mungkin dia. Iya. Atau mungkin dia bahkan gak ada lulusannya, dia cuma lulusan SMP. Tapi kalau kamu punya restoran, ada anak lulusan SMP kerja kayak begitu, kamu hire gak? Gak peduli kan kamu, tapi dia gak S1 perhotelan, kagak pusing S1 perhotelan. Yang saya pusing adalah dia dengan inisiatif dia sendiri bikin sistem kayak begitu. Kira-kira di tempat baru dia cuma jadi waiters atau bisa dipromosin jadi supervisor. Kebayang. Jadi dari basic skill benang merahnya kita bisa ambil dari basic skill itu ya. Gimana basic skill misalnya komunikasi itu bisa menjadi problem solving buat perusahaan yang mau dia tuju kayak gitu ya. Walaupun berbeda jurusannya. Backgroundnya tuh beda gitu ya. Tapi catatan nih, beda. Ini kalau bener-bener dilakuin. Gimana kalau ternyata di tempat kerja sebelumnya memang B aja, malah C jangan-jangan. Itu gak berlaku. Kebayang gak? Jadi mana yang lebih penting? Bikin CV yang bagus, wawancara yang keren, pakai AI menjawab wawancara, atau benar-benar kerja bagus di tempat kerja sebelumnya, sampai jangankan lempar CV, kompetitor udah langsung nawarin, lu sama gua aja dah. Lu di sana berapa sih? 2,5 kan? Gue liat lu yang bikin itu ya, sistem-sistem itu ya. Udah lah, restoran saya aja, saya bayar 4 juta. Siapa yang merebutin kita? Iya itu dia maksud saya. Kalau kita punya kualitas diri, nggak ada cerita susah lamar kerja, nggak ada. Sekalipun situasi lagi kayak krisis gitu ya. Nggak ada. Ketika kita percaya dengan kualitas diri kita ya akan ada. Karena kita berikhtiar dan bertawakal. Karena sekalipun nggak ada orang yang nyolek-nyolek kita bilang ke atas, Tuhan saya sudah lakukan yang terbaik. Kalau belum ada nggak apa-apa, saya berserah. Dapat ntar. Dan anaknya era sekarang tuh ya lapangan kerja sebenarnya nggak terbatas di dalam negeri aja sih. Ya nggak sih sebenarnya. Kayak kita juga bisa freelance ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar sebenarnya gitu. Kalau udah ngomongin level lulusan S1, kebanyakan orang belum paham ini, tapi ini betul. Caranya tuh gak pakai apa? Pakai LinkedIn. Iya. Iya kan? LinkedIn itu contohnya, emang apaan sih yang maksudnya Mbak Rizka ngomong? Tahu gak, kamu orang Indonesia, dia gak peduli kamu lulusan apa, yang pasti kalau kamu contoh yang paling banyak tuh desainer UI UX buat website dan aplikasi. Banyak banget perusahaan luar negeri, entah perusahaan manalah, Sweden atau apapun, mereka butuh jasa desain UI UX buat perusahaan mereka. Klien-klien mereka Eropa juga, tapi mereka nggak mau hire orang Eropa karena mahal. Tahu gak mereka hire freelance yang ngejasain desain siapa? Orang Indonesia. Siapapun yang colek mereka di LinkedIn. Saya tahu ini gara-gara ketemu orang langsung, saya tanya, kamu kok resign? Dia resign dari satu tempat kerja yang menurut saya bagus. Ini kerja lagi susah, kamu kok malah resign? Ya kok saya lagi mau maksimalin ini, saya dapat kerjaan freelance dari, disebutlah satu negara, misalnya Sweden. Saya bilang, gila keren amat lu, yang bener lu, jangan bohongin gua. Coba lihat, bener dia kasih lihat nih kerjaannya gini kok, nanti kita ngelapornya di ini nih, di Notion apa segala macam. Kamu kerja apaan? Desain. Emang kamu orang desain? Ya enggak, tapi kan saya bisa dikit-dikit kok. Apa sih? Dilihat itu, dia nge-freelance kerjaan luar negeri. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana ada opportunity ini? Awalnya ngeliat YouTube kok. Ada content creator yang ngelakuin itu. Dia tiru, dia coba-coba colek-colek LinkedIn, tanya-tanya gimana sih caranya gini-gini. Dapet kerjaan. Balik lagi tadi kan, habit untuk terus bergerak aja. Dan nggak tahu nanti akan ada peluang gitu kan di sekitar kita, karena ya tadi bener sih nggak ada batasan negara kalau kita lagi mau coba pakai LinkedIn itu kan. Sebenarnya orang nggak hanya cuma susah cari kerja, tapi bisnis juga lagi susah dapat pembeli. Kita sedikit nyinggung aja lah ya kok. Apa yang harus dilakukan ketika seorang kita ngomongin di level UMKM ini sih ya, ketika ngerasa bahwa ada penjualan yang menurun, apa yang pertama sebenarnya harus dilakukan gitu. Kadang kan beberapa malah pengen nge-cut budget iklan gitu, misalnya budget promosi maksudnya. Tapi kalau dari perspektif Kak Adit apa? Oke. Aku udah nanganin handle beragam jenis klien, mau otomotif, restoran, apapun. Seringkali masalah pertama mereka adalah mereka tidak punya New Customer Monitoring System, NCMS. Apa tuh New Customer Monitoring System? Mereka tidak tahu customer mereka yang datang itu
tahu mereka dari mana? Mereka nggak tahu. Mereka tahu omset mereka berapa. Mereka tahu jumlah customer mereka berapa. Mereka tahu produk mana yang laku terjual. Tapi mereka tidak tahu customer mereka itu tahu mereka dari mana. Kalau mereka tidak tahu channel penjualan mana yang efektif, mana yang tidak. Makanya seringkali yang di-cut itu yang mereka rasa nggak efektif. Padahal bisa jadi itu yang paling efektif. Kalau kita tidak tahu, saran saya, hal pertama sebelum ngelakuin apapun dulu hire orang baru. Kan biasanya orang mau jalan pintasnya udah deh pecat aja nih orang gak bisa kerja nih, cari aja orang yang pinteran dikit. Gak bakalan jadi solusi. Udah deh pakai KOL yang lebih terkenal, gak bakalan jadi solusi. Udah deh budget iklan naikin aja, gak bakalan jadi solusi. Solusi utamanya adalah bikin pemetaan dulu. Oke, detik ini semua bisnis mau UMKM mau apapun dapat duit itu dari 3 hal. 1, rekrutmen klien baru. Kamu pernah berbisnis atau punya side job gak? Ada. Apa? Makeup artist, jual baju? Lebih ke jasa ya. Jasa apa? MC? MC. Oke. Kamu bakal dapat duit MC tambahan kalau ada klien baru kontak kamu dong. Yes. Misalnya lewat DM Instagram atau apapun, mulut ke mulut, kontak WhatsApp. Itu dapat klien baru. Nomor 2, dapat duit dari repeat order klien loyal. Pernah gak dapat klien yang order kamu lebih dari 1 kali, 2 kali? Oh, kemarin buat perusahaan ini punya acara gathering. Nanti tahun depan 3 bulan lagi kita ada acara gathering lagi ya. Rizka tolong bantu MC ya. Gitu kan? Jadi dapat dari rekrutmen klien baru, repetisi order klien loyal, dan yang ketiga upsell. Upsell tuh gimana? Mungkin awalnya kamu nge-MC. Abis itu kamu ngerasa, ih ternyata setiap kali nge-MC kamu ngelihat IO mereka tuh, IO-nya mereka biasanya nggak pakai IO misalnya gitu. Kamu ajaklah teman-teman yang ngerti IO. Pak, saya emang MC, tapi mau gak? Saya juga ada jasa IO, lebih murah meriah lah. Ngerti gak? Itu upsell. Upsell itu nggak semua klien bakal mau jasa IO kamu sekalian. Tapi kalau dia cuman acara kantor begini, biasanya dia ngerasa iya ya kalau ada IO jadi lebih rapi ya. Ya dia boleh deh, berapa sih? Ya pokoknya cuma nambah 1,5 juta pak udah dapat IO. Murah banget. Iya kan teman-teman acara internal doang cuma 25 orang. Jadi dapat itu cuma 3 hal doang. Dapat cuan itu cuma 3 hal. Rekrutmen klien baru, repetisi repeat order klien lama, atau upsell klien yang sama tapi belanjanya lebih variatif. Tadi cuma MC, ini sekarang MC plus IO. Misalnya gitu, 3 itu kan. Pertanyaannya, kalau kita nggak petain omset kita datang dari mana, gimana caranya? Kita mau potong yang mana? Seringkali masalah besar UMKM adalah mereka dapat rekrutmen klien baru langsung karena mereka mau naikin omset, mereka upsell gede-gedean. Habis itu akhirnya klien kapok. Karena kliennya kapok, mereka tidak repeat order lagi, hilang deh. Makanya tidak heran, misalnya sebuah perusahaan punya database klien. Saya bingung pak, database klien saya ada 10.000 orang, ada 3.000 orang. Tapi kok pengunjung bulanan saya cuma 150? Berarti orang yang sudah datang ke tempat kamu saja tidak mau datang lagi. Kok bisa kamu lebih fokus berharap mencari orang baru terus. Sedangkan orang yang sudah pernah datang tidak datang lagi. Misalnya, contoh ini contoh kasar aja langsung. Liputan 6 SCTV. Dapat duit salah satu dari sponsor. Mau bikin acara, mau bikin placement podcast, apa segala macam. Misalnya pas bikin acara, pernah bikin acara bulan Januari misalnya tuh ada dapat sponsor satu perbankan A lah gitu kan. Ini kan targetnya pasti perbankan dan kawan-kawan bank A udah kita tanya dong maksudnya Pak gimana? Oh, bagus. Oke. Event kedua setelah 6 bulan kemudian itu misalnya event kedua. Kita pertama nawarin sponsorship kemana dulu? Ke orang yang belum pernah ketemu event kita atau yang sudah pernah kemarin puas? Kemarin puas dulu dong kita tawarin. Mereka mau gak? Kalau mereka bilang, saya tertarik sih tapi saya lagi belum ada prioritas dana nih, nanti bulan depan ya. It's a good thing. Tapi misalnya kalau mereka bilang, enggak dulu deh. Tanya dong alasannya kenapa dong. Ternyata misalnya mereka cerita, soalnya kemarin gini. Kita jadi tahu dong, oh ternyata kita turun omsetnya gara-gara klien kita tuh gak puas di sisi ini. Perbaikin dong. Seringkali kita gak tahu itu dan kita tidak peduli itu. Di otak kita cuma angka omset yang menurun, berarti apa nih? Strateginya kurang bagus. Pasti gitu doang. Iya, atau enggak apa nih yang keluar budget gede tapi langsung nggak tahu. potong. Langsung potong. Nah, karena wah ini nih
Tanpa dicari tahu dulu, karena Iya. tadi yang paling penting adalah kita harus cari tahu dulu kan. Data. Jadi mendata hal sederhana itu ya. Saya nggak butuh data sistem AI yang gimana, nggak usah. Cuman ngecek itu dulu aja deh. Customer yang datang itu customer baru, customer loyal, dan berapa persen basket size dari upsell-nya. Terus nanti kalau di customer baru harus tahu dong. Ini contoh yang saya tahu persis aja ya. Saya cukup beberapa kali ngobrol sama yang begini-begini nih. Wah, kita bikin acara nih, event offline. Sponsornya dapat nih, bagus nih datang. Tahu gak dapat dari mana sponsornya? Tahu, itu dari karyawan. Karyawan dapat komisi gak? Ya loyalitas. Ya, saya ngerti karyawan loyalitas. Tapi abis itu karyawannya kepikir gak kayak, gue yang ngedilin, gue yang dateng. Katanya dijanjin komisi. Sampai anak gue jadi nenek-nenek juga, ini kagak cair nih komisi. Kira-kira karyawan mau cariin klien lagi gak? Ya enggak lah ya. Kalau bisa malah karyawannya kayak, Pak udah Pak jangan Pak, sponsornya ke tempat lain aja Pak, saya sakit hati kemarin Pak. Ngerti gak maksudnya? Harus ada motivasi emang. Ya maksudnya logis aja lah, ini kan kita manusia, menapak dunia ini, menapak bumi. Kalau kita tahu bahwa ngapain sih, kamu lucunya, kamu tuh bisa bayar di satu spot, entah baliho, entah KOL, entah apa yang mahal-mahal, yang belum tentu menghasilkan, dan sudah jelas pas dicek datanya ternyata tidak terlalu menghasilkan, cuma menghasilkan brand awareness. Ini UGC campaign. Kamu bisa bayar UGC campaign ratusan juta, tapi kamu tahu di sisi lain, karyawan kamu yang loyalis itu, yang hasilin di langsung, kamu kasih dia 500.000 aja enggak. Kamu bilang ya loyalitas. Ya terus kamu bingung, kenapa turun ya Pak? Ya jangan bingung. Kamunya kurang pintar menjaga channel utama kamu. Ternyata channel utamanya adalah, dicek dong channel utamanya mana sih? Kenapa sih rata-rata ini? Ternyata karyawan. Kalau itu ternyata karyawan, lakuin kewajibannya. Itu doang kan, simple. Itu kan bukan tentang sistem keadilan. Enggak. Lucunya, semakin tidak adil suatu perusahaan, bukan semakin untung. Tujuan perusahaan tidak bagi karyawan duit, komisi apa? Biar untung dong. Oh iya. Ya kan kayak, ngapain bagi Rizka gajinya udah gede ah. Rizka gini kan gajinya 3 miliar sebulan. Wih amin. Ngapain bagi Rizka lagi komisi, udahlah dia gak butuh duit kali gitu kan. Lah tapi kebayang gak kalau misalnya dia tujuannya menghemat uang, tapi malah kekurangan uang, kehilangan uang. Kenapa? Karena sebenarnya Rizka, contoh simple, Rizka undang-undang di Cuanomics. Abis undang-undang di Cuanomics ada host-host, ada narsum-narsum yang ngerasa kayak, ih enak nih, oh ini SCTV, oh liputan 6, ada bikin event apa, oh gitu-gitu ya udah, ya ntar saya supportin, nanti lihat ya, coba lihat, kirim dulu aja proposalnya, dari 10 proposal yang dikirim, ya deal 1-2 lah, ngerti gak maksudnya? Ya. Tips yang lebih spesifik untuk situasi saat ini buat para UMKM kira-kira apa yang bisa mereka jalanin gitu? Aku tarik jangan UMKM banget nih. Soalnya kalau UMKM nanti sarannya akan sangat berbeda. Yes. Aku tarik untuk medium corporate yang mungkin karyawannya let's say 1-15 orang. Penghasilannya mungkin minimal 1 miliar per tahun lah omsetnya gitu ya. Saat bisnis lagi susah begini, tadi satu kan udah jelas, NCMS. Bikin monitoring yang jelas, mana dari mana, datangnya dari mana. Kalau kamu sudah tahu yang jelas, prinsip kedua selalu namanya Pareto. Apa tuh Pareto? Pareto itu adalah, ada orang ekonom, dia namanya Vilfredo Pareto. Dia ekonom Itali yang lagi jalan-jalan ke Swiss. Di Swiss dia ngelihat ada pertanian kacang polong yang hijau-hijau tuh. Dia bilang, aneh ya, kenapa? Kacang polong kan hasilnya banyak jenis grade-grade-nya. Grade A, grade B, grade C. Ada yang bagus, bulat. Ada yang kuning-kuning, jelek, kering. 20% hasil pertanian kacang polong itu nyumbang 80% omset. Sedangkan 80% sisa kacang polong itu dijual semua pun cuma nyumbang 20% omset karena jualnya harga murah. Lebih lucunya lagi, 80% tanah pertanian dimilikin sama segelintir 20% orang. Sedangkan 20% tanah pertanian dimiliki sama 80% orang. Kenapa angkanya enggak merata? Logikanya kan kalau
ada 10 petani, ya harusnya kalau tanah pertanian ada 10 meter, per petani dapat 1 meter. Faktanya enggak. 8 meter milik 2 petani. 2 meter dibagi-bagi buat 8 petani. Kok nggak adil? Nah itu, dia baru sadar bahwa ada prinsip yang namanya Pareto. Apa tuh? Hal kecil seringkali menguasai yang besar dan tidak terbagi secara merata. Contoh simpel Pareto dalam usaha medium. Contohnya gini. Kita punya restoran, menu kita ada 100 menu. Percaya gak? 80% omset kita seringkali cuma 20% menu yang itu lagi. Tapi kita perlakuin sama menu yang lain. Jadi Pareto itu artinya adalah kita fokusin mana klien utama, klien Pareto kita atau produk Pareto kita, sisanya kalau bisa coret-coret. Tapi kesalahan orang Indonesia tuh begini. Misalnya kita bikin skincare. Kita punya SKU produk ada 30 SKU. Facial wash, sunscreen, serum, moisturizer dan segala macam. Dia udah tahu nih. Kita nih hero produknya, omset kita 80% omset kita itu disumbang sama series sunscreen kita. Udah jelas ini sunscreen kita the best banget nih. Karena dipakai tuh ringan, tidak lengket, tapi bertahan lama dan kuat. Ya oke. Dia bilang, tapi masalahnya Mas Adit, ini kita punya slow moving product. Slow moving product kita itu adalah yang produk ini nih, produk serum. Serum kita slow moving, sama kita juga punya produk parfum Mas Adit. Jadi skincare kita ngeluarin parfum, kita ngeluarin body lotion, tapi ini slow moving. Ayo dong Mas Adit, gimana strateginya supaya slow moving ini kejual? Nah itu adalah kebodohan pertama orang yang tidak mengerti Pareto. Dia sudah tahu ada yang fast moving, ada yang slow moving. Dia fokus ngegerakin yang slow moving. Dia nggak ngerti yang namanya capital velocity, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa duit, budget iklan, budget modal dia, justru effort, tenaga, waktu dia harusnya difokusin bukan sama slow moving. Slow moving ini lupain, tinggalin. Tapi kan sudah terlanjur. Nah di dunia bisnis itu kita sebut sunk cost fallacy. Apa tuh sunk cost fallacy? Itu kayak jebakan ilusi kita, jebakan ilusi pikiran bawah sadar kita kayak udah terlanjur nih, penyakit terlanjur. Nah gitu. Kan udah terlanjur cetak Mas Adit. Kan udah terlanjur cetak, jadi harus dijual dong. Tidak harus dijual. Yang salah terlanjur cetak siapa? Kamu yang dari awal punya banyak SKU. Pas kamu udah testing kan udah jelas. Sekalipun kamu buang nih produk atau bagi gratis atau bundlingin, paketin apa, kamu kan gak rugi karena udah ada penjualan dari sunscreen. Fokusin duit kamu yang tersisa, jangan buat marketingin sisanya itu. Buat jalanin si sunscreennya. Lo maksudnya Mas Adit apa? Kalau ada 30 SKU, ternyata yang menjual benar-benar real 90% omset disumbang cuma sama 5 SKU. Itu 25 SKU-nya coret, gak usah ada lagi. Jadi orang pas buka Shopee atau buka marketplace kamu atau buka website kamu, itu langsung muncul SKU utama. Gak usah pusing dikasih banyak pilihan dan ternyata gak laku juga. Ngapain? Nah itu Pareto. Yang mana yang orang lakuin sebaliknya dari Pareto. Yang makin tidak laku makin dijual. Oke. Jadi fokus tuh ya sama yang emang udah jelas-jelas gitu ngehasilin cuan. Nah satu lagi terakhir. Pareto di tim, di karyawan. Ini sangat sering terjadi. Satu perusahaan punya 10 karyawan. Ada 2-3 orang dia lagi. Selalu disuruh dia lagi. Ini si serba ada, serba satset, serba cepet. Gajinya mirip-mirip sama yang lain. Kalau ngerti Pareto gimana caranya? Kalau ngerti Pareto, ini yang lain nih kalau gak terlalu bermanfaat. Pas ada kenaikan gaji gak usah naik. Naikin tuh yang 3 orang itu aja. Atau Pak mau nambah tim. Sering gak kita ngelihat tim yang tidak perform itu isi timnya banyak, tim yang paling perform dikit. Padahal dia tim paling perform. Dia tim paling perform tapi timnya cuma 3 orang. Ini tim gak terlalu perform secara omset kita ngelihat dia nyumbangnya cuma 25%. Tapi kenapa timnya ada 7 orang? Lah ini nyumbang 75% omset. Kok timnya cuma 3 orang? Ini kan nyumbang gede nih. Kenapa sih? Karena kita tuh mikirnya gini. Dia ini kalau dikasih apa-apa bisa. Ngapain kasih dia lebih banyak orang kalau dia 1 orang bisa ngerjain kerjaan 4 orang? Nah maksud saya itu. Kalau ngerti Pareto dia pasti mikirnya gak gitu. Pasti dia mikirnya
Justru orang bagus ini harus dikasih lebih banyak orang, diperlengkapin, gajinya dinaikin, supaya orang-orang inilah yang bakal ngebawa perusahaan makin maju. Jadi lucunya, kita tuh sering banget ngasih reward sesuatu yang justru tidak works. Kita ngasih budget ke produk yang tidak moving. Kita ngasih tambahan tim, tambahan budget lagi untuk tim yang tidak gerak. Karena kita pikir mungkin tim ini butuh bantuan, makanya di-hire orang lagi. Padahal yang paling butuh bantuan tim yang paling perform. Tapi di otak kita, dia gak butuh bantuan, dia sendiri bisa kok jalan, cuma bertiga jalan aja dia. Enggak, dia bertiga jalan, tapi kalau kamu kasih dia jadi bertujuh, dia jalannya jauh lebih cepet. In this economy, apa sih pesan yang bisa Kak Adit sampaikan buat mereka pejuang cuan? Bukan cuman yang lagi mungkin sekarang lagi sibuk nyari kerja, tapi yang mungkin juga sekarang lagi sibuk untuk gimana ngenaikin penjualan mereka gitu misalnya. Kira-kira apa pesan Kak Adit? Cuman satu, di bidang apapun kamu kerja, di posisi apapun kamu kerja, kalau memungkinkan selalu punya side job. Di bidang apapun kamu kerja, di posisi apapun kamu mau direktur, manager, supervisor, senior staff, junior, apapun, selalu punya side job. Entah jadi MC, entah jualan bakpao, entah jualan dimsum frozen, entah jadi makeup artist, entah harus punya side job. Bukan hanya untuk nambahin duit, tapi untuk tahu rasa belonging sama usaha sendiri. Karena saat kamu belonging sama usaha kamu sendiri, kamu jadi tahu belongingnya owner ke perusahaan dia, tempat kamu kerja. Dan usahain side job yang kamu pilih itu selaras dengan kerjaan kamu. Misalnya, kamu host, pembawa acara. Side job kamu MC. Semakin kamu jago nge-host di kerjaan utama, kamu semakin jago untuk MC juga. Dan semakin kamu dapat job MC lebih banyak, kamu nge-host lebih lancar. Dan kamu lebih semangat kerja karena kamu punya opportunity bisa nge-MC di tempat klien yang kamu ketemuin di tempat kerja utama. Itu kan saling ngedukung. Harus begitu. Jangan yang sebaliknya. Sebalik itu gimana? Misalnya gini. Kamu kerja nge-host jadi host, pembawa acara, pembawa berita. Kerjaan side job kamu itu membuat kamu nggak ketemu orang. Misalnya kerjaan kamu misalnya sesuatu yang berhubungan dengan craft bikin gelang misalnya gitu, atau audit keuangan misalnya gitu. Masalahnya kalau yang satu berhasil, kalau kerjaan bikin gelang kamu makin rame, kamu akan tidur lebih malam, ngantor akan lebih ngantuk. Dan kamu akan ngerasa kayak kebagi hatinya. Kayak aduh aku tetap di sini kerja atau aku resign ya. Karena gak ada multiplier effect. Nah multiplier atau efek pengali itu bisa jalan kalau kamu punya side job dan kerjaan utama kamu selaras. Kerjaan utama kamu dan side job tuh selaras. Kalau itu selaras, itu akan punya multiplier effect. Tapi kalau kamu tidak nyari side job sama sekali, sayang menurut aku. Supaya di waktu-waktu kosong, itu kita bisa pakai cari cuan lebih. Terima kasih banget ya Kak Adit. Thank you, Rizka. Sudah sharing kepada kita semua. Semoga buat teman-teman yang mungkin lagi pejuang cuan, yang mungkin lagi ngerasa stuck, bisa lebih tercerahkan lah dengan perbincangan ini. Demikian untuk Cuanomis kali ini. Jadi sampai ketemu lagi ya di topik lainnya. Sampai jumpa.